Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi taklim di majelis kita kali ini, makalah telah terbagi. Temanya adalah min alamatil iman, di antara tanda iman. Bila kita ditanya, mukminkah kita? Jawab, insya Allah. Karena kalau memang betul-betul beriman itu di surga, sementara kita belum. Kalau kita ditanya muslimkah kita, jawabnya iya, karena Allah telah membimbing untuk kita ikrarkan isyhadu bi anna muslimun, saksikan saya muslim, artinya orang yang berserah diri kepada Allah, mengakui kedudukan Allah. Nilai yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai bekalan akhirat adalah iman. Karena surga hanya diisi oleh orang yang beriman. Sebagaimana Allah menjelaskan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Segala sesuatu itu ada tandanya, ada alamatnya. Kalau orang bentuknya nama, untuk mengenal siapa si A, siapa si B, siapa si C, itu diketahui dari nama, alamat. Keimanan pun juga ada tandanya, ada alamatnya. Tentunya itu banyak. Karena iman itu ketaatan, dan macam ketaatan itu seolah gak bisa dihitung. Salah satu bab yang ada di Riyadhus Shalihin adalah babu kasrati turukil khair. Bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ketika orang bersungguh-sungguh, solusi yang Allah berikan pun juga banyak, menggunakan bahasa jamak takdir, semisal ayat walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bekerja keras di jalanku akan saya tunjukkan banyak jalan-jalannya. Nah, karena itu tanda keimanan itu sangat banyak. Kesempatan kali ini kita tidak mengkaji semuanya, cuma sebagian. Karena
cabang iman itu ada 69 atau lebih. Dan kita tidak bisa menghitungnya. Maka sebagiannya saja yang akan kita kenali di kesempatan kali ini. Apa itu tanda keimanan? Jawabnya hubbul ansor, cinta kepada orang Ansor. Itu diantara tanda. Kalau kita ambil tema global, tanda iman adalah hubbu auliya illahi, mencintai wali-wali Allah. Kalau di masa percontohan, di antara wali Allah itu orang Ansor. Keberadaan mereka sebagai wali Allah bukan semata harapan, tapi sudah kepastian karena mereka hidup di masa Nabi SAW dan telah terwujud dan mendapatkan legalisir. Pernyataan baik itu merupakan rekomendasi bahasa Arabnya tazkiyah. Makanya siapa yang mencintai orang Ansor, salah satu dari wali Allah, itu tanda iman. Sementara wali Allah itu diharapkan ada dari masa ke masa. Bahkan satu kesempatan di akhir zaman ada wali Allah yang amat sangat dikangeni oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai sahabat seolah kalah saingan. Saya kangen dengan saudaraku. Sahabat paham, karena mereka ada di samping Nabi SAW. Tentunya bukan mereka yang dituju. Lo mendapatkan simpatik. Kalau begitu mereka tahu ada orang hebat yang Nabi kangen, ingin ketemu, berarti tidak sedang bersamanya. Sehingga mereka mengatakan, bukankah kami saudaramu? Jawabnya, bukan itu yang kami maksud. Mereka penasaran, siapa dia? Yaitu orang yang ada di akhir zaman. Semoga kita di antaranya. Yang tidak ketemu denganku, tapi mereka mencintai dan kangen denganku, ingin menjumpaiku bersama harta dan keluarganya. Kalau begitu ada wali Allah itu di akhir zaman. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang ada di awal zaman. As-sabiqun ulaikal muqarrabun Salatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Penduduk surga minimal terbagi menjadi dua. Pertama, semata penduduk surga. Yang kedua, as-sabiqun as-sabiqun, pemenang lomba. Orang yang sabiqun bil khairat, lomba kepada kebaikan. Banyak dari generasi awal, sedikit dari generasi akhir. Walaupun di generasi akhir sedikit, tapi tetap ada. Jadi kalau gitu, wali Allah itu ada dari masa ke masa. Tapi juga akan habis juga. Kapan habisnya wali Allah? Di akhir zaman. Selagi belum masuk pada kriteria yang disebutkan, masih ada kesempatan untuk menjadi wali Allah. Tapi bila sudah ada tanda kiamat di akhir zaman, nanti baru habis. Kapan? Bila matahari sudah terbit dari barat, Dajjal sudah keluar, Ya'juj Ma'juj pun juga sudah dimusnahkan, masa super adil pemimpinnya menggunakan sistem khalifah sudah,
Kondisi yang amat sangat makmur itu akhirnya beriring dengan Allah kirimkan angin sepoi. Siapa yang terhembus oleh angin itu, di hatinya ada iman, Allah cabut nyawanya. Setelah itu tidak ada lagi. Sehingga manusia berada pada kondisi paling jelek di kala itu terjadi kiamat. Sementara tanda itu belum ada sekarang. Dajjal sudah keluar, Ya'juj Ma'juj sudah keluar, api menggiring manusia dari Yaman sudah keluar, pemimpin kaum muslimin yang menyatukan dunia dengan kepemimpinannya gaya nubuah sudah keluar, belum. Tapi gejalanya semakin dekat. Berarti kalau begitu wali Allah masih berpotensi banyak. Apa ciri wali Allah? Yang Allah sebutkan di surah Yunus. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali Allah enggak takut, enggak susah. Masa depannya enggak menakutkan karena dijamin aman. Dunia ditinggalkan juga enggak susah karena ada yang ngurus. Siapa mereka? Wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, itulah orang beriman, orang yang berilmu, bermanhaj benar, bertauhid, orang yang taat, dan mereka orang yang takwa. Jalan surga ditempuh penuh harap, jalan neraka ditinggalkan penuh waspada, mengerahkan segenap daya. Ketika sadar punya kelemahan, memperbanyak istighfar. Itu tanda wali Allah. Semoga kita diantara wali Allah. Itu dicintai. Itu tanda iman, mencintai wali Allah. Kalau di masa Nabi, cinta pada Ansor. Cinta pada Ansor. Kalau kita tidak semasa dengan mereka, otomatis juga mencintai mereka, cuma tidak berbarengan. Sekarang kita hidup di lingkungan. Makanya di situ siapa yang masuk kriteria wali Allah, kalau kita punya iman, cintai dia. Itu diantara tanda iman. Kenapa kita sebut-sebut Ansor? Karena materi yang kita baca itu yang menjadi dasar pijakan kita baca. Anil Bara' Ibnu Azib radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ansar, orang-orang Ansor. Mufradnya berbunyi nasirun, jamak taksirnya ansor. Nasirun yang menolong, ansor para penolong. La yuhibbuhum, tidak mencintai kepada orang-orang Ansor illa mu'minun, kecuali orang beriman. Nah, di masa Nabi itu tanda iman itu bisa dicek. Apa tandanya? Sopo sing terbukti mencintai orang Ansor, berarti itu tanda keimanan. Nah, kita tidak hidup di masa itu. Makanya kita bisa mewarisi orang Ansor, kita cintai. Nama-nama banyak. Anas bin Malik yang banyak menceritakan hadis itu orang Ansor. Akhirnya kita terima dalil hadisnya yang mereka riwayatkan. Wala yubghidun, dan tidak benci kepada mereka illa munafikun, kecuali orang munafik. Nah, di masa Nabi untuk ngecek wong munafik itu bisa apa? Benci pada orang Ansor, termasuk sing mengadu domba Aus Khazraj bin Gelut. Bosnya munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Termasuk ketika terjadi perang Uhud, 1000 pasukan kaum muslimin sekitar itu, sepertiganya akhirnya khianat. 1000 musuh 3000 iki duduk perang, iki bunuh diri. Mulih. Nah, itu cara mereka gembosi. Berarti sengaja membiarkan Muhajir Ansor untuk berjuang. Kalau cinta mereka membela.
Karena makna wali itu adalah al-mahabbah wa nusrah, cinta dan membela. Kalau hilang perwalian berarti nggak ada cinta, nggak ada membela. Di waktu perang butuhkan tentara yang banyak, mereka ternyata bolos. Berarti mecut nih dia nih, napa mecut ini? Arpe duel maju bareng, wayah duel sebagian Melayu, koncone sing dibiurni, jenenge napa niku? Mecut nih. Dianggap sebagai ujung cambuk, biar berjuang sendiri tinggal pergi. Lalu menghancurkannya. Ibaratnya jago dicekel, sing sitok diculne ben dikabruki. Itu untuk mengetahui munafik di masa itu mudah. Benci pada orang Ansor. Faman ahabbahum, siapa yang mencintai kepada orang Ansor, ahabbahullahu, Allah akan mencintainya. Ini tandanya. Maka ini bisa kita gunakan untuk ngecek diri kita. Tanda kita dicintai oleh Ansor apa? Cintailah orang Ansor. Tanda kita dicintai oleh Allah ialah cintailah orang Ansor. Waman abghadhum, siapa yang benci pada orang Ansor, abghadahullahu, Allah benci kepada dia. Riwayat Bukhari wa Muslim dengan nomor yang sudah disebutkan di situ. Kita lihat syarahnya, sebagian profil siapa Ansor dan bagaimana mestinya. Setelah nanti kita jelaskan kronologinya supaya semakin lengkap dan urut, harapannya semakin jelas. Al-Ansaru, ini syarahnya. Hum, mereka adalah ahlul Madinati, penduduk Madinah. Alladzina, orang-orang yang nasoru, menolong Rasulullah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa awahu, dan melindungi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi diarihim, di negeri mereka. Waman mahu, dan menolong bersama orang yang menyertai Nabi. Minal muhajir, muhajir juga mereka tolong. Walahum, dan buat orang Ansor fil Islami, di dalam Islam, sabiqatun, memiliki keunggulan, wa ayatin, dan keistimewaan. Punya keunggulan dan punya keistimewaan ala kullil muslim, di atas semua kaum muslimin. Sama-sama umat Nabi, sama-sama murid Nabi. Siapa? Murid yang mendapatkan kelas terbaik, teristimewa, Muhajir Ansor. Nggak ada yang bisa menyaingi mereka. Justru mereka menjadi contoh untuk generasi berikutnya. Walaupun sama-sama sahabat, Muhajir Ansor tetap lebih tinggi. Karena keislaman sebelum penaklukan kota Mekah enggak sama dengan keislaman sesudah penaklukan kota Mekah. Orang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah lebih tinggi daripada sahabat yang Islamnya sesudah penaklukan kota Mekah. Apalagi kita, sesama sahabat saja bertingkat, apalagi kita. Maka mereka memiliki sabiqatun, keunggulan, wa ayatin, dan keistimewaan di atas semua kaum muslimin. Maka tanda iman, cinta mereka nanti akan dicintai oleh Allah. Makanya cintailah Ansor. Wa fi hadzal hadisi, pada hadis ini, yukhbiru, menghabarkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil ansori, tentang orang Ansor. Annahum, sesungguhnya, la yuhibum, tidak mencintai kepada orang Ansor illa, kecuali mukminun, orang beriman, kamil imani, yang imannya sempurna. 5, dikarenakan karena ada min husni wafaihim. Ini kelebihan orang Ansor, kenapa mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Di antara asalnya adalah min husni, dari bagusnya, wafaihim, mereka orang yang bisa menepati.
bima ahadu terhadap apa yang mereka janjikan Allah kepada Allah wa subhanahu wa ta'ala alaihi atasnya. Wa minhum man ahadallaha alaihi. Di antara mereka ada orang yang mengadakan ikatan janji kepada Allah. Ternyata mereka telah memenuhinya, termasuk semua medan peperangan dipenuhi. Kita juga terikat janji dengan Allah, betul? Iya. Termasuk kita punya ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menghamba, hanya kepadamu saya minta tolong. Yang menepati berarti bertauhid. Tapi ikrar kalimat itu ternyata syirik disengaja, enggak mau mandek. Ya ternyata itu adalah pengkhianat. Tanda tauhid apa? Nyembah Allah pakai cara Allah. Tanda syirik nopo? Nyembah Allah dengan cara bid'ah. Adakah di masyarakat ibadah dengan bid'ah? Itu nyembah Allah dengan cara ngarang dewi. Itu tanda kesyirikan. Tuhannya double. Allah Tuhan yang disembah. Pengarang bid'ah itu Tuhan pembikin syariat. Tuhannya dua. Syirik itu enggak diterima. Kalau begitu mereka janji enggak ditepati. Sementara orang Ansor janjinya ditepati. Makanya ketika mereka itu menyatakan Islam, semua kesyirikannya. Makanya dengan penaklukan kota Mekah itu menyebabkan setan putus asa, enggak ada harapan disembah. Karena semua simbol kesyirikan musnah, yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ja'al haqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa. Yang hak tiba, yang batil nyingkir. Syirik termasuk raja batil. Nah, mereka termasuk orang yang bisa menepati janji. Tapi di masyarakat kita terlalu banyak yang syirik. Padahal mereka sudah janji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu diantara sebab kebaikan orang Ansor adalah mereka bagus menepati janji yang mereka adakan, ikatan janji dengan Allah Ta'ala. Yang lain min iwa'i nabihi, dari perlindungan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka itu melindungi Nabi, segala-galanya lebih daripada melindungi dirinya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, hartanya, kerajaannya, semua manusia. Nabi dilindungi nomor satu, ngungkuli ngopeni anak bojo, wong tua, anak turunnya. Wa nasrihi, dan juga menolong pada Nabi ala a'dai, untuk melawan musuh-musuh Nabi. Zaman ad-dha'fi, dikala itu zaman Nabi masih lemah, wal usrah, di waktu itu zaman Nabi masih mengalami kesulitan. Karena masih miskin. Harus hijrah, terlunta-lunta, dikejar musuh. Perang yang sangat jauh, sampai perang ada namanya perang Datul Usrah. Semisal perang Tabuk itu beratnya gak karuh-karuan. Jalannya saja dari Madinah ke Syam pinten kilo? Nek 1200 kilo. Numpak nopo? Onto siji tinggi gantian wong 10. Berarti wong sitok kuwi numpak onto sekilo, berarti mlakune 9 kilo. Nganti sikile pecah-pecah dan dibalut dengan kain, sehingga dikatakan dengan perang Daturikok. Perang sobekan gombal, karena gombalnya disuwai tinggi buntel, sikil sing luka-luka karena perjalanan jauh, panas pol pas cek paceklik, berat mboten? Adakah di antara kita pernah mengalami kasus itu? Wong sitok niku jatahe kurma siji. Iku enggak dimakan tapi dimut disesepi. Kalau kita bayangkan, mampukah kita? Nah, itu mereka keroyo-royo seperti itu membela Nabi, yang bisa dibilang enggak ada sanak kadang. Semata muhajir datang dari Mekah ke Madinah.
wa husni jiwarihi, dan bagusnya mereka ketika bertetangga kepada Nabi, wa rusuhi shadaqatihim, dan mendalamnya dari sodakoh mereka, wa khulusi mawaddatihim, dan murninya kecintaan mereka. Sampai satu kesempatan ketika mereka diajak berjuang, mereka ingin memantapkan supaya di hati Nabi enggak ada keraguan akan loyalitas mereka. Mereka mengatakan, wahai Nabi SAW, berangkatlah, kami akan ada di sisimu, kanan, kiri, depan, belakang. Kemanapun engkau berada, kami akan selalu mendampingi. Kami tidak akan mengatakan sebagaimana ucapan Bani Israel. Ngomong apa? Bani Israel datang Nabi Musa, idhab anta warabuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Nabi Musa, engkau saja bersama Allah berduaan perang, tak tunggu jogrokan kayak gini. Aneh betul umat kados ngoten niku. Pun Mbah Yai jenengan pikir piyambak patos lemah wakaf, dana tinggi damel masjid, dana masjide tukangi jenengan patosne piyambak dadi mungkin menawi sampun jenengan ngundang kula dingoni. Nggih jenengan adane jenengan komati, jenengan imami jenengan makmumi, mungkin menawi mlebu surga jenengan jak kula. Nganyelde mboten? Jenenge surga nurut neraka katut. Jadi masjidnya kadang sing isi Mbah Yai tok, Mbah Yai azan. Aneh mboten? Mbah Yai nyapu, aneh mboten? Wonge tekone keri-keri, arek resike. Nah, orang Ansor mengatakan, kami enggak semisal mereka. Engkau bersama Allah berduaan perang, saya tunggu di sini. Kalau begitu, zaman kapanpun punya tipe seperti itu, adakah? Oh ada. Zaman Nabi Musa saja enak. Kayak wong sing melu-melu gayane Yahudi ya sak pirang. Fal ansaru, maka orang Ansor nasarullah, mereka menolong kepada Allah wa Rasulullah, dan menolong kepada Rasulnya. Sing bener niku manusia butuh ditulung Allah, napa manusia nulung Allah? Jawab, manusia ditolong dening Allah. Tapi kenapa dikatakan di sini mereka menolong Allah dan Rasul? Bahkan Allah perintahkan kunu ansarullah, adalah penolong-penolong Allah. Di lafaz yang lain, intan surullah yansurkum, jika kamu menolong Allah, Allah menolong kamu. Ini kan menawi mboten mengenal seluk-beluk tafsir, aneh mboten? Kalau gitu gimana jawabnya? Betul Allah kuat, wallahu ghaniyyu. Betul kita lemah, wa antumul fuqara. Betul Allah telah menjelaskan wa khuliqal insanu dha'ifa. Betul Allah menjelaskan innallaha qawiyyun aziz, kuat perkasa. Loh kenapa kok ada bahasa bila kamu memberikan pinjaman kepada Allah, bila kamu menolong kepada Allah, Allah kita menolong kepada kamu, padahal kita makhluk yang butuh pertolongan. Jawabnya, Allah nulung tanpa sebab, saged mboten? Jawab, pasti. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ketika Allah untuk memiliki kehendak, cukup Allah dawuh napa? Kun, langsung terjadi. Kemudian pertolongan Allah itu pemberiannya minimal dua bentuk. Satu, pemberian gratis. Dua, dilewatkan sebab. Napa bentuk pemberian Allah gratis? Disiapi langit gratis mboten, disiapi bumi gratis mboten, disiapi air udara gratis mboten, disiapi diri kita gratis mboten. Dan cukup banyak pemberian gratis. Malaikat
dibikin kuat tanpa makan. Saged mboten? Ora tau kesel. Kayak gedene pol. Makhluk sitok mata memandang rantai entek saking gedine. Niku lek dingone ngentekne beras sak endekan entek pirang kintal kira-kira ngoten niku. Apa kira-kira malih sak negara niku dipangan malaikat siji wis gak cukup. Andaikan itu butuh makan. Allah membuat mereka kuat tanpa makan. Bisa. Kemudian jenis pemberian Allah yang kedua dilewatkan sebab. Termasuk kita suruh kerja, suruh masak, suruh makan, suruh belajar mancing, bisa golek duit malah ngelamar, malah ngopeni anake mara tuwa, malah hamil ngopeni bayi. Itu pemberian Allah dilewatkan sebab. Ngaten niku tambah penak napa ngriseni. Pemberian Allah lewat sebab niku tambah penak napa ngriseni. Jawab? Nah, tambah penak. Jenengan pilih pundi? Wareg juk-juk wareg karo wareg luwih dhisik terus ada hidangan lahap, pilih pundi? Ayo ngacungo sing wareg pengen juk-juk bek rasa dahar, ayo ngacung. Kalau enak jatah enak, jangan nyawang tok ae ya. Ben klomat klamet koncone padha goyang lidah lezat. Jenengan pilih pundi? Diparingi anak kalih rabi cukup anake selusin. Sapa awakmu kula putra jenengan selusin. Pilih pundi? Karo pacaran bar nikah. Pilih lewat sebab bar nikah terus pacaran dan sebagainya. Asal mboten pacaran bar nikah. Harus rabi berarti akadnya ra pacaran terus nyapo dan sebagainya. Itu nambahin nikmat. Makanya mikir berpahala, doa berpahala, kerja berpahala, kesel berpahala. Ketika kita makan berpahala, menyisihkan sedekah itu dianggap nolong kepada Allah. Padahal itu kabeh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna menolong Allah. Makanya kita belajar agama, kita memahami, kita berdoa, kita taat, kita ndonga muga-muga ketampa, kita dakwah, itu cara menolong Allah. Artinya pertolongan Allah kepada kita diberi proyek itu, yang dengan begitu kita nanti dianggap menolong kepada Allah, berarti dihargai. Nah, orang Ansar itu telah mewujudkan. Itu makna dari menolong Allah dan menolong kepada Rasulnya. Famahabbatu, maka cintanya orang Ansor min tamami hubbillahi, di antara paling sempurnanya cintanya kepada Allah wa Rasul, dan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka termasuk orang yang terbukti bisa merasakan manisnya iman. Napa syaratnya sepatos tiyang saged merasakan manisnya iman? Allah Rasul lebih dicinta daripada yang lainnya. Tidak cinta, tidak benci kecuali karena Allah. Benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya diuncalnya keliyang-keliyang kecemplung geni. Nah, para sahabat itu telah mewujudkan manisnya iman itu. Dan juga peraturan pada hadis, la yu'minu ahadukum hatta akhuna agaba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa malihi wa nasi ajmain, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sehingga saya lebih ia cintai daripada dia mencintai dirinya, orang tuanya, hartanya, keluarganya, seluruh manusia. Orang Ansar itu telah mewujudkan. Maka mereka rela menjadi benteng agar Nabi selamat. Makanya ketika anak panah itu menghujani, mereka siap di depannya, asalkan Nabi selamat. Sampai perempuan Ansor itu ketika keluarganya ikut perang, lek perlu kabeh. Lalu ketika selesai perang, mereka menunggu berita. Lalu penyampai berita datang. Bu, sabar nggih.
abi jenengan ninggal, paman jenengan ninggal, putra jenengan ninggal, paman ponakan jenengan ninggal, suami jenengan ninggal. Napa jawabannya? Langsung jerit mboten? Masih tanya-tanya, ada yang belum diceritakan. Apa? Nabi gimana? Nabi segar megar. Alhamdulillah. Pokok Nabi cek sugeng, keluarga kuntek gak apa-apa. Kelangan Nabi renek gantine. Kelangan bojo nyapa? Tenan ya? Dorong mesti. Maaf, tidak ada niatan apa-apa. Ini kita menjajaki mereka. Kita bisa membayangkan. Asalkan yang meninggal bukan Nabi gak masalah. Biarlah kehilangan apa-apa, pokoknya nggak kehilangan Nabi. Itu bukti cintanya luar biasa. Sampai kalangan perempuan kayak begitu. Bukan malah ndemo Nabi gara-gara kamu bojoku mati, ngoten lho. Ijolona bojoku, ijolona anakku. Mboten wonten sing demo ngoten niku. Dan mereka itu baru percaya ketika membuktikan sendiri. Gak percaya aku lek Nabi cek sehat. Dange ditutune kae sawangen. Oh iya betul. Baru plong atine. Itu cinta yang luar biasa. Cinta yang luar biasa. Itu sampai perempuannya kayak begitu. Rela mengerahkan semuanya. Kenapa? Karena terbukti cintanya sempurna, yaitu cinta Nabi nomor 1. Makanya cinta kepada Ansor itu tanda iman. Kenalilah mereka. Karena orang akan dibersamakan yang dicintai. Kita kenal profil Ansor, kita cinta, kita nanti akan melangkah semisal mereka. Nah itu arahnya itu ada di situ. Wa min dalaili sihhatil iman, dan itu merupakan dalil pembuktian sehatnya iman. Wasidqi, tanda benarnya fil Islam, di dalam Islam. Karena orang mengatakan Islam itu ada bukti. Ahasiban nasu ayut sroku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Apakah orang memiliki pemikiran hanya semata mengatakan saya beriman langsung masuk surga tanpa melewati ujian? Gak mungkin. Makanya kepada orang yang punya pemikiran demikian Allah menanya, am hasibatum an tadkhulul jannah walama ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum masalul ba'sa wadh-dhar wazulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu mata nasrullah. Apakah semata mengatakan saya muslim tanpa lewat ujian, aku kendul-kendul masuk surga? Ngono ya. Kalau ada orang punya pemikiran begitu, itu tanda-tanda munafik, ngaku Islam enggak usah diuji. Ketika ujian langsung ia tinggalkan keislaman. Tanda sinten niku? Munafik. Ngaku Islam, kena ujian wis gak mlebu. Biyen nuwun sewu napa contone, wah ngaji penak, begitu ngaji ternyata isine rada ngritik, lah ngono aku enggak ngaji neh, mutung. Wah bahaya ngoten niku. Napa wonten? Muga-muga ora enek. Lek enek itu harus diobati. Orang munafik itu memang golek penake, ketika sedang diuji lari. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Di antara manusia ada yang ibadah nek pinggiran. Lek numpake tenang, orang nyeblok, lek gronjalan malih nyeblok, gak tahan uji. Nah, orang Ansor itu telah terbukti. Sampai perempuannya kehilangan keluarga, gak masalah, yang penting Rasul segar bugar. Luar biasa kan? Makanya cinta Ansor tanda keimanan. Wala yubghidu, dan tidak benci kepada mereka illa munafiqin, kecuali orang munafik. Fi akad, itu pada akidahnya. Memang munafik itu asli nih kafir, Islamnya hanya pura-pura. Karena semenjak perang Badar kaum muslimin jaya, mereka malah kecil hati nih. Wah, lek Quraisy saja ngadapi Islam ini KO, apalagi kita. Terpaksa mereka berpura-pura masuk
Islam. Dengan begitu mereka aman, tahu rahasia, bisa ngobok-ngobok dari dalam, bisa jual berita rahasia. Wow, semakin bahaya kalau begitu. Faman ahabum, maka siapa yang mencintai kepada orang Ansor lillah karena Allah, wali rasuli dan karena Rasulnya, karena mengikuti Rasul itu mengikuti Allah, ahabbahullahu, Allah akan cinta kepada dia, wa radiyanu, dan Allah akan ridho kepada dia. Semoga kita diantaranya. Waman karihahum, siapa yang benci pada orang Ansor, jami'an kabeh, linusratihim, untuk menolong mereka, li Rasulillah, untuk Rasul SAW. Berarti mereka benci kepada Allah, benci kepada Rasul, benci kepada Ansor, sehingga tidak mau menolongnya, nggak mau berjuang bersamanya. Yang ada ngembosi, ngobok-ngobok, ngerusak dari dalam. Abghadahullahu, Allah akan murka kepadanya, wa sakhita alaihi, dan akan membenci kepadanya. Fa khadalu, maka Allah akan menghinakannya fid dunya wal akhirah, entah di dunia maupun di akhirat. Berikutnya min fawaidil hadis, di antara faidah hadis. Pertama, mangkobatun lil ansor, manakibnya orang Ansor. Jenengan nate manakipan apa dereng? Nate manakipan apa dereng? Apa manakib ya? Kepangkatan. Manakib waktu berarti kepangkatannya wong Ansor. Berarti acara manakipan itu membaca sejarah wong hebat. Tapi sayangnya baru dikenal sejarah itu dikirim pahala kondungo malah syirik kan ya. Menjelaskan kepangkatannya Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani, dikenal sejarahnya, bagus kan? Tapi mereka setelah mengenal kepangkatannya bukan untuk diikuti, sebab baik itu apa dan saya akan baik bersamanya, bukan itu, tetapi diunggul-unggulkan, kedudukannya dekat kepada Allah, terus dikirimi pahala, barkuwi terus disamatin jenengan atur nih sadonga kula dateng Allah. Lho lek ngono malah syirik. Syiriknya orang manakipan itu bukan membaca kepangkatan orang soleh, tetapi donge roh soleh didadekne tempat penitipan doa yang dikatakan haulai syufa'una indallah, mereka itu para penyapat kami, itu kan syirik kan. Ada di situ. Ada di situ kita melihat kepangkatan orang Ansor, manakibnya orang Ansor. Berarti ngeten iki acara manakipan mboten? Jawab. Nggih, mengenal kepangkatane. Tapi aja melu-melu. Wah, bar ngono Pak wong Ansor ke hebat kok tak kirimi pahala Fatihah kok ben didongakne. Oh, lek niku malah syirik. Makanya ditanya, jenengan ate manakipan apa dereng? Jawab, yo saiki nyapa lek ra manakipan. Yaitu mengenal kepangkatan mereka. Untuk kita cintai, lalu kita melangkah semisal mereka. Nanti menyebabkan menjadi tanda sempurnanya keimanan. Haitsu di mana karena ada hubbuhum, cinta pada orang Ansor, alamatun, sebuah tanda, min alamatin iman, di antara tanda iman. Nah, kalau kita itu memang memiliki keimanan, ada tanda. Napa tandane? Cinta pada Ansor. Setelah kita kenali, cintailah. Sanian yang kedua, targhibun, motivasi, dorongan, penyemangatan ala hubi auliyair rahman, untuk mencintai wali-walinya Allah, zatnya marahman. Kalau kita mencintai orang Ansor, berarti kita nampak dari jejak mereka. Sementara mereka salah satu dari wali Allah. Sementara wali Allah juga ada pada masa kita. Maka siapa yang memiliki sifat kewalian, orang Ansor itu wali, orang Ansor juga wali, maka orang soleh sekarang kita juga mencintai. Di antara kita mungkinkah jadi wali ini Allah? Mungkin betul? Mungkin. Karena kesempatannya terbuka. Ada berapa persyaratan untuk menjadi wali Allah? 2. 1, alladzina amanu. 2,
wa kanu yattaqun. Iman itu ilmu, iman itu tauhid, iman itu keyakinan yang teguh bertauhid tanpa syirik. Kedua, kemudian takwa. Takwa itu taat. Jalan surga dikerjakan penuh harap, jalan neraka ditinggalkan. Itu kan takwa kan. Nah, selagi kita punya itu berarti tanda wali. Kalau begitu kita cintai bukan karena petung transaksi, tapi semata karena memiliki kesamaan ilmu, akidah, ketaatan, manhaj. Akhirnya kita ada rasa mencintai, kangen. Itu termasuk tanda iman juga. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Cintailah wali-wali Allah. Yang ketiga, al-i'tirafu bi fadli auliya'illahi, mengakui keutamaan walinya Allah. Ketika kita mengakui mereka itu punya keutamaan, punya karomah, akhirnya kita cinta, tapi jangan sampai kita menjadikan mereka Tuhan lain bersama Allah, akhirnya dikirimi hadiah pahala kemudian disambati, jangan. Tapi mereka itu jadi wali sebabnya apa? Sebabnya ilmu, sebabnya manhaj, sebabnya tauhid, sebabnya taat, sebabnya ikhlas. Nah, aku tak ngono. Nah, itu nanti baru sama-sama jadi wali nanti. Wa tahdhiru, dan mewaspadakan min bughdihim, dari membenci kepada orang Ansor, wa mu'adatim, dan memusuhi kepada orang Ansor. Fa mahabbatu auliyaillah, maka mencintai wali-wali Allah, wa ahbabi, dan mencintai orang yang dicintai oleh Allah, minal iman, itu termasuk tanda iman. Kalau begitu sekarang kita bisa membuktikan kalau kita ada tanda iman apa? Cintailah wali Allah, cintalah orang yang dicintai oleh Allah. Wa bughdhum, dan membenci mereka, minan nifaq, termasuk kemunafikan. Adakah masyarakat sing benci enek wong ngaji goding, enek sing sunah goding, enek sing bertauhid geding? Ketika dijelaskan tanda syirik, mereka ngamuk. Ponggamu mak nyirik nih, bid'ah nih. Kono surga pen dewi, aku pen ropas lawase. Ketika ngaji didang-dangi, wonten. Nah, itu tanda kemunafikan. Adakah kalau gitu tanda munafik di masyarakat? Banyak. Nah, selesai materi yang kita baca untuk melengkapi tentang kehebatan orang Ansor. Sekarang kita lihat sejarah. Bagaimana sejarah akhirnya mereka diberi nama Ansor. Dan kapan mereka akhirnya mendapatkan kepangkatan Ansor? Kapan itu dimulai? Ket awal dakwah atau tahun yang keberapa? Jawab. Bisa dilihat sejak dari perjanjian Aqobah 1, Aqobah 2. Tahun berapa Aqobah 1, Aqobah 2? Paling mudahnya yaitu tahun ke-10, tahun ke-11 kenabian. Sekitar tahun itu. Apa 10, apa 11, apa 12, apa 13, sekitar itu. Gimana kronologinya? Dakwah Nabi itu kemana-mana, termasuk mendatangi kafilah dari yang haji. Termasuk orang Madinah juga haji, walaupun gaya jahiliyah. Itu didatangi tenda-tenda mereka, maktab, tempat nginap mereka diparani. Bolehkah saya duduk bersama kalian untuk saya bacakan ayat Allah, saya nabinya Allah? Ada yang mau, ada yang mengatakan silahkan. Orang Madinah langsung maktratap mendapatkan penawaran seperti ini. Duh, iki yang diceritakan wong Yahudi. Mereka ke Madinah itu sedang nunggu Nabi. Karena mereka tuh sering ngomong dengan orang Madinah, kami sedang nunggu Nabi. Kalau sekarang kami ngenger nunut pada kalian, nanti ketika Nabi datang, hijrahnya akan kami sambut, nanti akan perang menang, kamu nanti akan saya kuasai. Yahudi itu seneng ngobrol senada itu, walaupun lafadznya bukan itu. Makanya orang Madinah krungu ngoten niku, begitu enak orang yang mendatangi mereka, bolehkah saya duduk bersama kalian? Akan saya bacakan ayat-ayat Allah, saya adalah yang diutus menjadi nabinya, langsung lagi.
Akhirnya mereka sepakat, ayo segera kita sambut. Lek wong iki nganti konangan Yahudi, nanti dibolo, kita nanti hancur. Kita saja yang langsung menyambutnya untuk membela Nabi ini, untuk menghancurkan orang Yahudi. Ini yang menyebabkan mereka itu semangat. Akhirnya mereka dijanji, itu namanya Aqobah 1. Karena tempat mengikat janji siap mengikuti Nabi itu di tempat namanya Aqobah di daerah Mina sana. Tahun berikutnya yang semula sekitar 11 atau berapa las-lasan itu mendekati 100. Setelah itu semakin banyak, Nabi mengirimkan dai-nya untuk membimbing mereka. Siapa dai yang dikirim Nabi untuk mendakwai orang Madinah? Di antaranya Mus'ab bin Umair. Tokoh Madinah di antaranya ada Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Dan masuknya Islam dia luar biasa pengaruhnya. Karena semisal Sa'ad bin Mu'adz ketika sudah masuk Islam itu mengultimatum kepada penduduknya. Siapa pemimpin kalian? Engkau. Kalau begitu, siapa sing butuh layananku masuk Islam. Lara usah, lara gelem ora usah. Umatnya manut berduyun-duyun masuk Islam. Akhirnya diberdayakan dengan keilmuan. Dai-nya siapa tadi? Mus'ab bin Umair, sehingga semakin kokoh. Akhirnya mereka minta pada Nabi SAW, bila engkau di sini tidak diterima, kau diancam, datanglah ke Madinah, kami sambut. Kami kawal dakwahmu. Melewati Abbas, walaupun belum masuk Islam, tapi pro dengan Nabi, mewakili keluarga Nabi, dia mengatakan, walau Muhammad di tengah umat dimusuhi, tetapi dia di tengah keluarganya kami bela, walaupun kami belum agama semisal dia. Akhirnya dia itu selamat sampai sekarang. Bila kalian memboyongnya ke Madinah, apa kalian bisa menjamin yang kamu minta hijrah ini dia nanti akan selamat? Bila kamu melindungi ponakanku ini, ngungkuli kamu melindungi hartamu, anakmu, bojomu, kekuasaanmu, negaramu, wong tua, loromu, mbela Nabi lebih daripada yang lain, tak cone gaweneng. Tapi orang dia di tengah keluarganya dilindungi. Akhirnya mereka menyanggupi, itu Aqobah kedua. Dari sinilah akhirnya dikirim para sahabat yang lemah untuk bersembunyi apa? Hijrah. Walaupun sebelumnya sudah ada yang hijrah. Tapi dikala itu nanti lebih leluasa. Akhirnya puncaknya ketika mereka sudah brudul Pepaten Selentit, tetapi bertahap sama hijrah ke Madinah. Puncaknya siapa yang hijrah? Nabi SAW ketika 13 kenabian gak diterima baru hijrah. Mereka nyambutnya luar biasa. Sampai Allah mengabadikan pada surah Al-Hasyr, walladzina tabau ad-dara min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sun hajatan mimma utu wa yusun alam khusu walau kana bihim qasasah wa may yuqasuhan nafsi fa ulaika humul muflihun. Penduduk Madinah yang sudah menempati Madinah, mereka sangat suka kehadiran muhajir dan tidak ada rasa hasad, dan bahkan mencintai muhajir, ngungkuli daripada mereka mencintai diri sendiri. Sampai ada kasusnya Sa'ad bin Mu'adz kalau tidak salah, itu ketika wong Mekah itu dihijrahkan, para pengungsi ini biar segera ditangani, muhajir satu sing ngopeni wong Madinah siji, ana sing ngopeni dewi-dewi, dipersaudarakan di kala itu sampai terjadi saling mewarisi. Makanya waris itu berproses. Waris itu berproses di masa kenabian. Akhirnya bentuk persaudaraan seperti apa? Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kalau nggak salah namanya, kau jadi saudaraku. Kau harus kami bela. Tanda iman mencinta saudara seperti mencinta diri sendiri. Bentuk imanku, insya Allah begitu bahasanya. Saya punya harta banyak, tak poro loro. Separuh untukmu, separuh untuk saya. Wani kita sami ngonten niku kira-kira. Ambuh ya. Bojoku loro sawangen, sing tertarik engko tak pegat masa identik rabinan wani
Oh, angel, wong Madinah enek. Enek. Kok ya ngono ki sini kok ya gelem. Masa sok ya mentolone lho. Dan sebagainya. Enggak ada bahasa itu. Hebat enggak? Bisakah kita menandingi? Dan seterusnya sampai Islam mencapai puncak sempurna sampai Allah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi Madinah itu wis ibaratnya koyok kandang. Lek wong Mekah yang hijrah itu kayak ibaratnya sapi, Madinah itu ibaratnya kandang. Dipasang patok, nggih nyencang sapi, lahane nggih nandur pakan untuk ngingoni sapi. Sementara ketika Nabi meninggal yang jadi pemimpin, kuwi wong Mekah, duduk wong Madinah. Iso nampa ngoten niku angel mboten? Sing ragat aku sing menikmati kono. Wonten bahasa iri ngoten niku? Mereka itu ndak ada. Untuk Islam. Cinta yang sempurna. Sempurnanya iman. Angel golek wong sing kaya wong Ansor. Inilah makanya menjadi alamat siapa yang mencintai Ansor sebagai tanda apa? Keimanan. Inilah tema yang kita kaji di malam hari ini, satu hadis bersama syarah bersama keterangannya, insya Allah penting untuk kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan silakan. Tidak cukup? Istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kertasnya